Waskita Karya, perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia, menyadari pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan atau K3LMP dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga hal ini menjadi prioritas dan terus melakukan usaha maksimal dengan mengupayakan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, PT Waskita Karya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Berasal dari perusahaan Belanda yang bernama Volker Aannemingsmaatschappij NV, yang diambil alih oleh Keputusan Pemerintah Nomor 62/1961. PT Waskita Karya Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi. Dalam mengemban perusahaannya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yaitu Gedung, Infrastruktur 1, Infrastruktur 2, EPC, dan Luar Negeri. Waskita Karya memiliki jenis efek yang dicatatkan, yaitu stock and bond atau saham dan obligasi, dengan meninjau beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Beberapa contoh proyek besar yang telah diterapkan oleh PT Waskita Karya Tbk adalah LRT Sumatera Selatan tahun 2018, Jalan Tol Cimanggis Cibitung tahun 2020, dan Bendungan Waste Kampung tahun 2021, dan masih banyak lagi. Kita sudah mengenal PT Waskita Karya Tbk dan sekarang kita beralih ke topik utama, yaitu penyajian transaksi syariah dalam laporan keuangan Waskita Karya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam pengecekan yang sangat memakan waktu, akhirnya kami dapat menemukan bahwa PT Waskita Karya Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian interim mempunyai transaksi syariah dalam liabilitas jangka panjang dengan akun yang bernama Sukuk Mudharabah pada periode 31 Desember tahun 2022 dan periode 30 Juni tahun 2023 sebesar 1 triliun rupiah. Sekian yang bisa kita lihat di PowerPoint berikut. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan dan atau tidak terbagi. Sedangkan suku mudharabah adalah suku yang menggunakan akad mudharabah. Suku mudharabah diakui saat perusahaan menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudharabah. Suku mudharabah juga diakui sebesar nilai nominalnya. PT Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan terbesar dengan proyek-proyek yang besar untuk memberi manfaat dan guna bagi manusia. Lantas, mengapa entitas perusahaan tersebut memiliki transaksi syariah? Kelompok kami menemukan beberapa alasan yang terkait. 1. Membuka ruang yang lebih luas terkait laporan keuangannya, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam penerapannya, PT Waskita Karya juga menerapkan suku atau obligasi syariah, di mana pada tahun 2022 PT Waskita Karya menawarkan suku mudharabah sebesar 1.148 triliun yang juga terbagi menjadi 2 seri. 2. Mempertahankan laju pertumbuhan infrastruktur nasional, meningkatkan prospek usaha perseroan, dan meminimalisir beban usaha perseroan. Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka harus menggunakan transaksi syariah yaitu sukuk mudharabah. Sebab sukuk mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari dana sukuk mudharabah dengan pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan target tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil. 3. Jika sistem yang digunakan adalah syariah,
maka akan bermunculan relasi baru dalam bisnis tersebut. Dalam berbisnis, tentunya perusahaan memerlukan modal yang cukup besar di mana yang dimodali oleh bank. PT Waskita Karya juga mendapat kepercayaan besar dengan menerapkan transaksi syariah, di mana PT Waskita Karya mendapat fasilitas pembayaran syariah dari PT Bank MyBank Indonesia Tbk yang mendukung pertumbuhan infrastruktur nasional. Anggaran dasar perseroan telah mengalami perubahan sampai saat ini, sebagaimana dibuat dalam akad pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 6 tanggal 21 Januari 2022. Dengan menggunakan transaksi syariah, PT Waskita Karya bisa berbagi risiko dan keuntungan atau profit and loss sharing bagi pemegang saham yang ikut serta dalam meningkatkan modalnya. Dan dengan menggunakan transaksi ini, modal yang ditanamkan akan dijamin keamanannya, karena telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 terkait pasar modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 dan tambahan Nomor 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Itulah beberapa topik penting mengenai penyajian transaksi syariah di entitas perusahaan non-syariah yang telah kelompok kami bahas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.